Atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, khususnya bidang kebudayaan, kita ketahui bahwa Kabupaten Pangandaran merupakan sebagai kabupaten pariwisata yang dalam salah satu misinya tujuan pariwisata berkelas internasional pastinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan di Kabupaten Pangandaran. Salah satunya kuliner khas Pangandaran. Di antaranya ada beberapa kuliner khas Pangandaran yang memang itu sedang digalakkan sebagai ikon, khususnya ikon Kabupaten Pangandaran. Salah satunya adalah pindang gunung. Pindang gunung berawal dari kata pindang dan gunung. Kalau mungkin di bahasa lain, pindang itu kayak ikan yang diawetkan disebut pindang. Tapi kalau di Pangandaran, pindang itu kalau di bahasa Sundanya yaitu semacam sayur, atau khas paling Sundanya angen. Kalau pindang gunung yang disebutnya angen khas yang berbumbu atau bumbunya memang dari daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pangandaran, yaitu dari daerah pinggiran atau di daerah pegunungan. Ya, diantaranya yang memang disebut khas pindang gunung, salah satunya minimalnya ada daun kedongdong atau combrang, kemudian salah satunya mungkin buah onje. Itu salah satu bahan dasar untuk bumbu pindang gunung. Awalnya itu merupakan makanan khas sehari-hari daerah Kabupaten Pangandaran pinggiran. Tetapi setelah berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman bahwa Kabupaten Pangandaran seiring dengan waktu itu sudah mekar menjadi kabupaten, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi kabupaten pariwisata yang mungkin pengunjungnya dari belahan dunia, termasuk dari pengunjung lokal di luar Kabupaten Pangandaran, yang khususnya dari nasional. Bagaimana caranya Kabupaten Pangandaran mempunyai satu ikon atau makanan khas? Ya mungkin salah satunya pindang gunung. Bahan-bahan memang yang diperlukan di kabupaten untuk pindang gunung ya mungkin tiada lain adalah dari kebanyakan sekarang karena daerah pantai, yaitu ikan yang ada di pantai memang yang paling pas untuk dimasak sebagai pindang gunung. Ya diantaranya mungkin ada ikan kakap, kemudian ikan mangung, kalau dalam bahasa Latinnya ikan kue, kemudian ikan kerapu juga bisa, kemudian tongkol. Itu mungkin bahan-bahan untuk membuat masakan pindang gunung. Kemudian bagaimana caranya memperkenalkan supaya
pindang gunung ini menjadi ikon dan bisa dipasarkan di Pangandaran. Ya, salah satunya upaya-upaya kami juga dari pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu setiap ada kegiatan atau event-event besar, yaitu dalam rangka mendongkrak supaya orang mengenal, itu diadakannya festival kuliner pindang gunung. Bahkan kiprah dari Universitas Padjadjaran juga itu hingga pindang gunung sudah masuk rekor muri, karena kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar ada 10.000 mangkok ya, 10.000 mangkok pindang gunung gratis disajikan kepada masyarakat. Itu alhamdulillah Bu sudah masuk di rekor muri. Dan sekarang kalau kita mencari pindang gunung sudah tidak susah lagi, karena di setiap rumah makan, pusat kuliner, restoran, atau di hotel-hotel itu menu pindang gunung itu sudah ada di tiap restoran atau di tiap rumah makan. Jadi kalau kita mau pindang gunung, tinggal kita datang saja ke Pangandaran, kita minta mau pindang gunung ikannya atau dagingnya, silahkan, dan itu bisa dirasakan. Dan kesegarannya pun yang paling sangat dirasakan itu dari perpaduan antara ada asam, ada gurih, ada manis. Kemudian kalau orang yang sedang pedas itu bisa pakai pedas. Kemudian disajikan dengan nasi, kemudian ada lalap sambal. Insya Allah itu akan nikmat kalau kita mencobanya. Mungkin itulah sejarah pindang gunung, karena kalau menurut cerita sih memang pindang gunung untuk populernya itu mungkin sejak Kabupaten Pangandaran mekar atau terpisah dari Kabupaten Ciamis, karena setiap kabupaten kota harus mempunyai makanan khas atau ikon. Ya mulai disitulah pindang gunung di Kabupaten Pangandaran ini mulai terkenal kemana-mana. Dan itu salah satunya juga dari minumannya juga jus honye ada di Pangandaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan, barangkali kurang lebihnya kami mohon maaf, tapi mungkin intinya itu bahwa pindang gunung itu adalah makanan sejenis sop, memang yang bumbunya khas itu dari daerah-daerah pinggiran atau daerah pegunungan, makanya disebut pindang gunung. Pindang gunung itu saya belajar dari ibu saya. Ibu saya dulu kalau dari laut itu ikannya banyak ya, tapi dipilih ada udang, ada cumi, ada ikan yang masih segar. Karena kalau pindang gunung itu harus segar, jangan yang sudah kena es. Jadi dimakannya itu enak banget. Nah, saya nanya sama ibu saya, kenapa dibilang pindang gunung, Bu? Ya, pindang gunung itu masa sih pindang gunung-gunung dipindang, kata saya itu. Kalau wajannya itu sebesar apa? Nanya-nanya waktu saya masih SD itu, kalau nggak salah ya, masih tahun 75-76. Nah itu kata ibu saya, itu pindang gunung itu bukan gunung yang dipindang, tetapi sebagian daripada bumbunya itu dari gunung. Salah satu contoh ada combra, terus kunyit, cabai rawit dulu kan dari gunung, karena garam yang dari laut. Terus satu lagi untuk penyedapnya itu adalah daun kedondong. Nah itu ciri khas daripada pindang gunung. Nah itu saya belajar di ibu, dan alhamdulillah sampai sekarang dari lomba-lomba, karena di sini jadi khas Pangandaran pindang gunung itu. Alhamdulillah kami
melestarikannya sampai sekarang dan sampai bisa menjual ke tamu-tamu untuk makan di sini, khususnya di Parigi Bojong Salawe ini. Kalau di Parigi Bojong Salawe ini beda. Kalau di Pangandaran kan udah dari dahulu, dari tahun berapa itu sudah ada pindang gunung dari dulu, tapi beda dengan Parigi. Karena di Pangandaran kebanyakan yang digoreng, yang di hotel-hotel mah apalagi. Jadi kita mah ini belakangan pindang gunung ini. Tapi alhamdulillah banyak yang suka. Pindang gunung dulu itu ya gitulah. Jadi masaknya juga dijadul, digebrus gitu. Akan tetapi airnya harus mendidih dulu. Karena apa? Kalau tidak mendidih itu akan bau amis dan bau kunyit mentah, karena itu ada kunyit. Dan kalau makan pindang gunung, walaupun pedas ya tidak akan sakit perut karena ada kunyit. Kalau sekarang pindang gunung sekarang udah banyak yang inovasi yang pakai digoreng dulu bumbunya atau ikannya digoreng dulu, ada itu. Tapi kami di sini khususnya lesehan-lesehan di Bojong Salawe ini, kuliner di Bojong Salawe ini, khususnya di Parigi, tidak suka digoreng. Jadi diharuskan dijadul aja, digebrus-gebrus gitu. Tapi bumbunya harus diulek, tidak boleh disiksik, itu tipsnya. Karena kalau tidak diulek itu tidak akan homogen, tidak bersatu. Kendalanya ya namanya jualan, sebelum kita promosi, sebelum kita memberikan tahu itu. Tapi alhamdulillah setelah kita ikut lomba-lomba dan selalu ikutlah. Jadi kami ini selalu optimis ikut lomba-lomba, alhamdulillah mendapatkan satu piagam penghargaan dan pembinaan dan sebagainya. Di situ kenal semua. Dan saya sering dibawa ke kabupaten untuk masak pindang gunung. 150 orang Bu untuk anak-anak, hari jadi Kabupaten Pangandaran saya ikut. Nah itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pindang gunung banyak yang suka, yang tidak digoreng dulu bumbunya. Jadi banyak rintangan tadinya, jadi tidak mengenal, lama-lama jadi tahu. Karena itu kami selalu ikut optimis lomba-lomba mengenalkan pindang gunung. Nah ini saya akan menerapkan pindang gunung di sini untuk kuliner di khususnya Pangandaran. Jadi khas makanan Pangandaran itu pindang gunung di sini. Bumbunya ini segini. Cuman kalau yang digoreng-goreng itu beda lagi. Jadi bukan pindang gunungnya asli. Saya kemarin resep yang dari 1 kilo ons. Karena kalau mau pindang gunung ini si airnya itu harus mendidih. Karena apa harus mendidih? Jadi nanti kan ini kunyit, jadi tidak bau kunyit mentah. Jadi harus mendidih dulu. Saya coba cari dulu. Ini 3,5 liter, berarti 3 sendok setengah. Jadi kalau kurang memang saya jadi terasi ini jangan sekali harus terasi berseimbang lagi terasinya, jangan sampai kurang. Ini jangan terlalu pedas, masih dulu. Saya nggak pedas. Pedas, nanti kalau udah diambil dan pedas bisa apa pakai daun itu juga selera makan.
ibu saya pulang dari laut, bapak saya ini baru sangat bambu seger-seger langsung di pasar. Ada cumi, ada udang dari pantai kecil-kecil terus. Jadi tidak siksik, harus diulek. Tapi ini direbuskan harus sudah mati supaya tidak bau kunyit, bau mentah. Dan ada lagi sebenarnya ini pindang gunung tuh ada kaitannya dengan ronggeng gunung Bu. Pokoknya khas seninya juga dari Pangandaran ini apa namanya ronggeng gunung. Banyak yang suka karena apa, ronggeng gunung itu kalangannya dari bawah sampai pejabat bisa bersatu, dan khasnya pakai kebaya dan pakai koni itu. Cara nguleknya juga begitu, jangan gini, maka nggak enak begini. Saya lihat-lihat cuma 4 jenis gitu. Ini nyambungnya nah ini dia. Ini sudah mendidih, silahkan nanti ya. Tuh, mantap. Ini mau dimasukkan. Maaf ya, saya cerita dulu sebentar sama pengalaman. Alhamdulillah. Nah, jadi yang dimasukkan ini dulu. Bumbu dulu yang dimasukkan. Baru ikannya supaya manis. Ya, tidak bau mentah kunyit. Ahli masak beda Bu ya, dia masak. Ibu saya kalau nanti jadi seorang ibu yang bermasak, ibu saya sudah almarhum sekarang, insya Allah anak-anak akan sehat karena kandungan gizinya tahu. Ibu saya gitu aja bilang. Itu kan Bu, daripada mau makan beli ke warung wah udah pemborosan dan memang kandungannya kita tidak tahu. Ini kuningnya juga bagus ya.
tidak pakai salam, tidak pakai serai. Kalau pakai salam pakai serai kesannya itu angin tutup, kalau orang kampung itu kayaknya angin tutup. Itu dondong daun pas Pangandaran itu Tonje, minumannya juga jus Tonje ada, dan pinggang gunung. Ini saya akan masukkan pinggang dulu ya. Ini dimasukkannya nanti setelah jadi sewanginya mantap, masih wangi. Ini digolak mendidih dulu, dan kalau udah matang nanti dimasukkan ke dondong. Wangi asli ke dondongnya, jadi tidak habis